Faridin Attar menulis banyak kitab, salah satu di antaranya adalah Mantiqut Thair yang akan kita baca sebagian. Sudah ada terjemahan Indonesia, Musyawarah Burung. Sayang buku ini sekarang sudah tidak ada lagi, katanya dulu tidak begitu laku. Tidak tahu sekarang setelah kita populerkan. Terjemahannya dalam bahasa Inggris ada beberapa buah terjemahan bahasa Inggris, salah satu di antaranya saya bawa The Conference of Birds. Terjemahan dalam bahasa Prancis juga ada. Jadi terserah bahasa mana yang Anda kuasai. Ada beberapa terjemahannya. Dengan penuh permohonan maaf kepada orang-orang yang hanya menguasai bahasa Sunda. Jadi sampai sekarang belum ada terjemahan dalam bahasa Sunda. Ada kisah yang menarik tentang kematian Faridin Attar ini. Kisah ini juga diperdebatkan apakah sahih atau tidak. Dan hari meninggalnya juga diperdebatkan. Ada yang menyebutkan dia meninggal pada tahun 627 Hijrah. Ada yang menyebutkan dia meninggal pada tahun 586 Hijrah. Ada juga yang menyebut dia meninggal pada tahun 727 Hijrah. Saya tidak tahu apa dia meninggal beberapa kali. Karena memang ada satu riwayat berdasarkan kematiannya. Jadi dia mati ketika tentara Mogul menyerbu ke Nisabur. Tentara Mongol yang datang dari India menyerbu ke Nisabur, kemudian menangkap Faridin Al-Attar yang waktu itu sudah tua, lebih dari 100 tahun. Dia ditangkap, diseret oleh tentara Mongol itu. Kemudian murid-muridnya, karena dia seorang guru sufi, seorang syekh, datang untuk menebus gurunya dengan 1000 dirham. Orang Mongol mau terima. Oke deh, saya bebaskan. Tebus dengan 1000 dirham. Kata Attar tidak setuju. Jangan, gitu. Nanti akan ada yang membayar saya lebih banyak dari itu, kata Attar. Kenal siapapun kecuali pada bunga mawar. Suara ini saya sampaikan. Begitu dalamnya kecintaan saya kepada bunga mawar, sehingga saya tidak pernah berpikir tentang eksistensi saya. Hanya bunga mawarlah. Dan hanya keindahan putik-putik bunga mawar yang menjadi ciri dari keberadaanku. Perjalanan kepada Simor di luar kekuatanku. Kecintaanku kepada bunga mawar sudah cukup. Bagiku mawar itu berbunga. Mawar itu mengeluarkan ratusan putik. Sudah sangat membahagiakanku. Sehingga apalagi yang harus aku inginkan. Bunga mawar yang merkah setiap hari karena kerinduan. Bagiku mawar itu tersenyum untukku dengan penuh kebahagiaan. Kalau dia menyembunyikan wajahnya di bawah tirai, saya tahu bahwa itu semua dilakukan untukku. Bagaimana mungkin burung bulbul bisa hidup dalam satu malam tanpa melihat kecintaan bunga yang dipujanya. Saya sebetulnya berbicara tentang sebuah buku puisi ya. Aslinya dalam bahasa Persia itu berbentuk puisi. Dan saya sebetulnya agak sulit juga menerjemahkannya supaya kita juga merasakan keindahan itu. Burung bulbul itu menggambarkan orang yang sudah terpaut dengan kecintaan duniawi ini. Dan dia tidak lagi berpikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Simur. Nah, karena itu burung hudhud berkata, "Hei bulbul,
Kamu yang terikat dengan keindahan yang lahiriah, akan besar kemungkinan kehilangan keindahan itu. Kecintaan kepada bunga mawar mempunyai banyak duri, dan kecintaan itulah meresahkan dan menguasai kamu. Walaupun bunga mawar itu indah, keindahannya akan segera hilang. Mereka yang mencari kesempurnaan diri tidak boleh menjadi budak dari kecintaan yang segera berlalu. Jika senyum bunga mawar membangkitkan hasratmu, senyum itu juga akan mengisi hari-harimu dan malam-malammu dengan derita. Tinggalkan bunga mawar dan carilah cinta yang sejati. Karena bunga mawar itu hanya tersenyum kepadamu pada setiap musim semi yang baru. Dan setelah lewat musim semi, dia tidak bersenyum lagi. Maksudnya kecintaan kita kepada dunia ini, kepada apa saja yang di dunia ini, segera akan berakhir. Kalau kita cinta kepada seorang perempuan, pada satu saat kita akan meninggalkan perempuan itu, atau perempuan itu yang meninggalkan kita. Atau paling tidak kecintaan itu pun akan hilang. Kecintaan kita kepada kekayaan, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada kedudukan, semua kecintaan yang sementara. Dan dalam kecintaan seperti itu sebetulnya banyak duri-durinya juga. Seperti kecintaan kepada bunga ros, kepada bunga mawar. Misal kalau Anda selalu cinta kepada mobil Anda, mobil itu juga menjadi penyebab penderitaan Anda. Ketika mobil itu tergores di pinggir jalan, hati Anda juga tergores. Ketika mobil itu tubrukan sampai ringsek, hati Anda juga ikut ringsek. Jadi di dalam kecintaan kepada dunia itu juga ada penderitaannya. Kalau kita sangat cinta kepada anak-anak kita, samping kita menikmati kecintaan itu, kita menikmati derita juga karena kecintaan itu. Kalau anak kita hilang juga hati kita. Itu kalau kita mencintai anak kita. Kalau anak kita belum pulang juga sampai malam, kita juga nggak bisa tidur. Ada penderitaan. Kalau seorang istri cinta juga kepada suaminya, kepergian suaminya juga membawa penderitaan kepadanya. Jadi dalam cinta itu ada deritanya. Oke, kita baru cerita satu saja, yaitu tentang percakapan bulbul dan burung kupu, dan kita memerlukan pembicaraan yang panjang. Ini hanya sekedar menambah pengetahuan Anda tentang literatur tasawuf. Kalau sekiranya ada di antara Anda yang tertarik dengan buku Musyawarah Burung itu, yang bahasa Arabnya Anda bisa fotokopi ini. Kalau yang bahasa Inggrisnya ada juga bisa fotokopi ini. Bahasa Inggrisnya itu saya lihat tidak lengkap. Misalnya pengantarnya dibuang pada buku panjang juga. Dalam pengantarnya ada banyak cerita tentang Sayyidina Ali juga dalam pengantarnya. Bahkan bahasa Inggrisnya tidak ada. Hampir semua tokoh-tokoh sufi mengajarkan tasawuf dengan berbagai cerita. Untuk selanjutnya kita mungkin sewaktu-waktu memasukkan cerita-cerita sufi di dalam perbincangan kita, karena kadang-kadang kita lebih tersentuh dengan cerita ketimbang dengan uraian yang panjang. Kecuali kalau cerita itu terlalu abstrak seperti cerita Mantiqut Thair, atau seperti Rumi misalnya mengisi 6 jilid bukunya dengan cerita-cerita sufi yang mempesona. Kadang-kadang ada humornya di sana, kadang-kadang ada kesedihannya, ada kegembiraannya. Padahal secara perlahan-lahan Jalaluddin Rumi membimbing kita kepada perjalanan tasawuf. Lupa tadi saya menyebutkan bahwa ketika Jalaluddin Rumi masih kecil, masih anak kecil, dia dibawa oleh bapaknya Bahauddin Walid ke Nisabur dan berjumpa dengan Fariduddin Attar. Kemudian Fariduddin Attar mengambil Rumi kecil itu dan memeluknya
dan berkata kepada bapaknya bahwa Rumi ini akan melanjutkan tradisiku dengan karya yang lebih agung dariku. Waktu itu katanya kemudian Farid Atar menghadiahkan buku Ilahi Nome kepada Jalaluddin Rumi. Memang kemudian Rumi membuat cerita-cerita sufi dalam bukunya Maknawi yang terdiri dari 6 jilid. Kita sudah pernah memperkenalkan cerita-cerita Rumi itu sebagian di sini.